Sintayong bakar Timnas Indonesia, pelatih Kroasia dukung skuad Garuda. Setelah berhasil menaikkan level Timnas Indonesia dengan mendobrak gerbang Piala Asia lewat jalur kualifikasi, Sintayong menyadari bahwa langkah tim merah putih di Piala Asia 2023 tidak akan mudah, di mana lawan-lawan kuat akan dihadapi oleh Jordi Amat dan kawan-kawan. Melihat kondisi ini, pelatih berusia 53 tahun tersebut tidak ingin timnya minder. Dia menegaskan selalu ada solusi tiap pertandingan. Semua pemain tetap harus fokus dan optimis untuk bisa memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Berbicara tentang rencananya di babak penyisihan grup D, Sintayong akan fokus membaca permainan lawan tiap pertandingan. Bersama tim pelatih mereka akan berusaha memberikan skema terbaik untuk menghadapi lawan-lawan di Piala Asia nanti. Mendongkrak semangat anak didiknya, Sintayong melepaskan dua kalimat yang mengobarkan gairah Timnas Indonesia agar bisa mengarungi turnamen 4 tahunan ini dengan sukses. Pada kesempatan ini, Sintayong meminta skuad Garuda jangan takut salah. Menurut Sin, kesalahan akan tetap terjadi di lapangan. Saya sering memberitahu para pemain, kamu bisa melakukannya, percaya pada diri sendiri, dan jangan takut melakukan kesalahan. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan kaki. Kesalahan pasti akan terus terjadi, tapi bagian itu perlu dikurangi, kata Sintayong. Sementara itu di turnamen paling bergengsi di Asia ini, Sintayong mengincar 1 kemenangan, 1 seri, dan minimal 1 kekalahan. Dengan skenario seri saat bersua dengan Irak. Kemudian melawan Vietnam, skuad Garuda harus bisa memenangi pertandingan. Sementara melawan Jepang, skuad Merah Putih harus bisa menahan untuk tidak kalah dengan skor yang terlalu banyak. Dengan demikian, ada kans bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dari skema peringkat 3 terbaik. Sintayong sendiri menjelaskan bahwasanya skuad Garuda bisa berpotensi memberikan kejutan di Piala Asia 2023 kali ini. Syaratnya adalah dengan mengurangi kesalahan dalam pertandingan. Menanggapi ambisi ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tidak bisa menutup mata dan menilai Timnas Indonesia berada di grup yang berat. Namun, untuk melawan Irak, pelatih yang cukup lama menangani Liga Malaysia ini menilai peluang Timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan masih terbuka. Sementara melawan Vietnam, Bojan Hodak merasa peluang Timnas Indonesia adalah 50-50. Sebab tim berjulukan The Golden Star Warriors itu saat ini tidak berada dalam performa terbaiknya. Sementara itu dengan 26 nama yang sudah dirilis, Sintayong diprediksi menurunkan formasi 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang, sosok Hernando Ari dipastikan masih jadi andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kemudian, beralih ke lini belakang, ada nama Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot yang akan dipercaya oleh Sintayong. Lalu Yakob Sayuri, Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Ivar Jenner juga diyakini akan menjadi starter dalam laga Timnas Indonesia versus Irak. Justin Hubner sendiri diyakini masih akan dimainkan sebagai gelandang. Dia diprediksi akan berdua dengan Ivar Jenner. Sementara itu di lini depan ada Marcelino Ferdinand. Dia diprediksi akan menyokong duet penyerang Witan Sulaiman dan Rafael Struijk. Lalu dengan kombinasi ini, akankah Timnas Indonesia bisa menuai hasil manis? Irak pelajari style main Timnas Indonesia jelang Piala Asia. Sebagai persiapan menuju Piala Asia, Irak telah menyelesaikan pemusatan latihan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada hari Rabu 10 Januari. Latihan pada hari itu sebagai penutup kamp Timnas Irak setelah berlatih selama 10 hari. Selama pemusatan latihan, Irak juga menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan pada hari Sabtu 6 Januari. Meski menelan kekalahan atas Taeguk Warriors, nama pelatih singa Mesopotamia mengaku puas dengan persiapan yang dilakukan oleh Timnas Irak. Sebab menurutnya laga uji coba dengan Korea Selatan menjadi sarana untuk menemukan kekurangan timnya. Lebih dari itu, Jesus Casus menjelaskan saat ini Irak di tahap mempelajari lawan-lawannya di Piala Asia. Singa Mesopotamia sendiri berada di grup D bersama dengan Jepang, Vietnam, dan Timnas Indonesia. Kami sekarang fokus mempelajari gaya main tim-tim grup D guna memilih kombinasi yang mampu meraih kemenangan, ujar Jesus Casas.
Dengan ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong perlu meningkatkan kewaspadaannya. Apalagi pelatih Irak kemudian memutuskan untuk sangat disiplin dalam memilih pemain-pemainnya. Yang baru-baru ini Irak mengumumkan daftar skuad untuk Piala Asia. Meskipun muncul rumor tentang adanya pemain titipan dalam skuad yang diasuh oleh Jesus Casas, namun pelatih tersebut dengan tegas membantahnya. Meladeni kekuatan singo Mesopotamia ini, Sintayong pun bakal memakai strategi serangan balik saat timnas Indonesia menghadapi Irak di laga perdana. Perlu diketahui, laga perdana skuad Garuda melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2024 di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan. Ini akan menjadi sangat krusial untuk kedua kesebelasan. Pertarungan sengit pun diprediksi akan terjadi. Baru setelahnya, Mark Locke dan kawan-kawan akan melawan Vietnam pada 19 Januari, serta terakhir menantang Jepang pada 24 Januari. Jadi sorotan media Amerika, punggawa Garuda masuk 10 pemain bintang Piala Asia. Piala Asia 2023 bergulir sebentar lagi. Timnas Indonesia memiliki catatan sip pada laga pertama, yakni belum pernah tumbang. Tentu kita semua berdoa rekor itu terus berlanjut, sebab Irak yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Yang mana pertandingan ini akan berlangsung di Ahmad bin Ali Stadium pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Meski sebelumnya menderita kekalahan telak 5-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 atas singa Mesopotamia, tentu bukan sebuah kemustahilan jika timnas Indonesia mampu merengkuh poin di laga pembuka ini. Semangat itu pun ditambah dengan masuknya salah satu nama pemain timnas Indonesia ke dalam jajaran 10 nama pemain bintang yang memeriahkan Piala Asia 2023, yakni versi media Amerika Serikat ESPN. Dalam ulasannya, media tersebut memasukkan nama-nama top seperti Kapten Timnas Korea Selatan yang berstatus top skor Liga Inggris 2021-2022 adalah Son Heung-min dari Tottenham Hotspur. Selain itu ada juga Kim Min-jae dari Korea Selatan yang sekarang memperkuat Bayern Munich, Kaoru Mitoma dari Jepang yang memperkuat Brighton and Hove Albion, Wataru Endo dari Jepang yang kini membela Liverpool, Salem Al-Dawsari dari Arab Saudi yang kini membela Al Hilal, kemudian Matthew Ryan dari Australia yang kini membela AS Alkmaar, Alreza Jahan Bakas dari timnas Iran yang saat ini memperkuat Feyenoord Rotterdam. Kemudian ada nama Wu Lei dari Cina yang saat ini memperkuat Shanghai Port dan Mahdi Taremi dari Iran yang kini membela FC Porto. Lantas, siapa satu nama pemain yang dimasukkan oleh ESPN? Satu nama lagi yang dimasukkan ESPN adalah Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat. Pemain milik Johor Darul Taksim ini memang bukanlah pemain sembarangan. Di level junior, ia pernah membela timnas Spanyol kelompok umur. Jordi Amat membantu timnas Spanyol finish ketiga di Piala Dunia U17 2009. Ia juga sempat memperkuat timnas Spanyol U21 di berbagai ajang seperti Piala Eropa U21 dan Olimpiade 2012. Kemudian di level klub, Jordi Amat sempat membela sejumlah klub top Eropa seperti Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea City, dan Kasubhan. Bahkan ketika berseragam Rayo Vallecano dan Kasubhan, Jordi Amat ditunjuk sebagai kapten oleh sang pelatih. Status kapten itu juga diemban Jordi Amat di JDT dan Timnas Indonesia.